Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kami dikumpulkan sebagai anak-anak-Mu. Anak-anak yang sudah dipilih, ditetapkan oleh Engkau sendiri Tuhan. Supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Supaya menjadi kemuliaan bagi nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah malam ini Tuhan, Kau tolong kami untuk belajar, mengerti akan firman-Mu. Firman-Mu akan menguatkan iman kami, menolong kami untuk mengerti akan rencana Tuhan bahkan, untuk hidup kami sampai kepada kekekalan nanti. Kami percaya Tuhan, bahwa firman-Mu kekal, dan firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, supaya kebenaran-Mu saja, kebenaran yang mengubahkan hidup, terjadi pada malam ini, bagi kemuliaan Engkau Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wow, selamat malam semua. Selamat malam sore ya. Kadang-kadang saya juga bingung nih ya, kalau pagi ya jam 10, jam 11 tuh pagi apa siang gitu ya. Tapi anyway, senang, ini adalah hari pertama kita mengubah chapel ke hari Selasa. Yang S1 tadinya Rabu pagi menjadi Selasa sore. Yang tadinya S2 Jumat sore menjadi Selasa sore. Supaya tujuan dari chapel, supaya kita semua belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Dan S1 dan S2 bisa saling kenal lebih dekat lagi dan tidak terpisah, sehingga inilah yang kita lakukan sekarang ini. Dan tidak terasa sekolah kita sudah menjelang akhir tahun yang ke-7 ya. Ya, nanti tahun ajaran akan datang itu masuk tahun ke-8 nih. Gak kerasa cepat sekali ya. Dan juga saya gak terasa bahwa saya sudah di sini 15 tahun. 16 tahun. Sudah 16 tahun di Indonesia. Menjelang 17 tahun. Tinggal 3 bulan lagi, 2 bulan lagi saya udah masuk tahun yang ke-17. Saya masih ingat 2007 ketika kita akhirnya memutuskan untuk betul-betul sepenuh waktu saya dan istri ke Indonesia dan melayani di Indonesia sepenuh waktu. Saya ikut satu seminar di satu gereja, mendapat undangan khusus. Dan seminar yang saya datangi ini tidak umum dan tidak biasa terjadi di Amerika. Jadi bilang, wow, menarik juga ya. Apa yang mau dibicarakan dalam seminar itu? Ikutlah saya seminar itu. Ternyata 2007 nih, mereka seminar mengenai akhir zaman. Mengenai kedatangan antikristus, mengenai pergolakan ekonomi, mengenai kejahatan dunia, mengenai ekonomi Amerika Serikat, mengenai patung-patung yang ada di New York. Begitu banyak yang dibicarakan. Saya bilang, wow, sebegitu menariknya ya seminar akhir zaman ini. Sesudah 15 tahun, saya mendengar lebih banyak lagi seminar-seminar mengenai akhir zaman. Bukan tambah sedikit, tambah gencar. Beberapa tahun yang lalu bahkan ada yang menyatakan kiamat sudah datang. Karena bulan darah akan terjadi pada tanggal bulan tahun berapa. Sudah lewat. Gak kiamat juga ya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa kedatangan Kristus itu akan terjadi pada masa sekarang. Pada masa sekarang. Dengan kata lain saya bilang, pada masa sebelum yang mengatakan itu meninggal. Akan terjadi. Nah, kemudian saya masuk ke pembelajaran kita dari 2 Tesalonika pasal kedua.
Sengaja saya hanya ambil 4 ayat saja. Jangan banyak-banyak. Ya. 4 ayat saja. Pasal kedua, ayat pertama bilang gini. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Jadi yang pertama kali dalam ayat pasal kedua ayat 1 ini. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan juga terhimpunnya kita dengan Dia. Bicara mengenai rapture nih. Atau kita bilang, oh enggak. Dia bicara mengenai tata putih. Sesudah tata putih. Terserah. Mau yang mana ya. Kalau saya melihat ini sebagai rapture. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Dan rapture terjadi. Secara khusus. Paulus berbicara kepada jemaat di Tesalonika. Karena pembicaraan simpang siur yang terjadi di jemaat Tesalonika. Itu sebabnya Paulus bilang dalam ayat kedua, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh. Nah ini, orang-orang yang menyatakan, mendapatkan pewahyuan, bahwa akhir zaman akan terjadi sekarang, dalam masa sekarang, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Ini peringatannya. Nah, jemaat Tesalonika ini begitu percayanya karena kondisi tekanan yang begitu besar, penganiayaan yang terjadi, mereka begitu percayanya bahwa Kristus akan segera datang. Dan selesai sudah. Dan pengajaran ini yang dilemparkan ke jemaat di Tesalonika, yang mereka semua berpegang, bahkan sampai ada yang memutuskan untuk tidak bekerja. Memutuskan untuk tidak bekerja. Ya kalau Kristus mau datang dalam waktu dekat, ngapain kerja? Ya sudahlah, makan apa adanya. Kok Tuhan Yesus datang kok, selesai sudah. Dan Paulus bilang, jangan kamu lekas bingung dan gelisah mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Itu dengan berita-berita yang simpang siur. Dan celakanya lagi, simpang siur berita akhir zaman itu lebih banyak bicara bukan mengenai Yesus Kristus, melainkan antikristus. Antikristus dibahas gila-gilaan. Begitu luasnya. Dan Kristusnya di mana? Saya juga bingung jadinya. Sepertinya Kristusnya nggak penting di dalam pembahasan akhir zaman sekarang ini, selama 15 tahun terakhir ini yang saya dengar, pembahasan akhir zaman tidak lepas dari bicara antikristus. Tidak lepas dari antikristus. Nah, yang saya bilang, COVID datang, COVID-nya antikristus. Vaksinnya ketemu, vaksinnya antikristus. Saya jadi yang benar yang vaksinnya apa COVID-nya antikristus? Pusing lah. Dan begitu banyak orang yang WA ke saya, Pak gimana Pak soal ini? Saya vaksin jangan. Loh kenapa? Saya bilang, ya karena saya dengar berita bahwa ini adalah antikristus. Nanti ya kemanapun saya akan ketahuan. Dikontrol oleh antikristus. Jadi konsepnya antikristus yang akan mengatur hidup kamu. Penyesatan. Penyesatan. Paulus pesan hati-hati. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Nah ini diingatkan. Sebab sebelum hari itu, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu, yang kedua kali, atau sebelum Bema. Nah itu ada cerita menarik lagi nih. Karena terus terang kalau kalian nggak ikut di pembelajaran Bible Study yang kita adakan hari Minggu, khusus kitab Wahyu, ini yang di mana nih posisinya? Dikatakan sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka
yang harus binasa. Jadi ada suatu kejadian yang kita bilang masa tribulasi itu akan terjadi. Nah, terus mereka terjemahkan, ya sekarang lah tribulasinya. Sekarang ada tribulasinya. Tapi lupa yang di atas kita bicara mengenai terhimpunnya kita dengan Kristus. Tribulasi itu sendiri belum terjadi. Ayat keempat. Yaitu, nah ini, yang orang durhaka, yang dibilang antikristus. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, ini antikristus, yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Itu nanti ya terjadi pada masa tribulasi, yang 7 tahun masa tribulasi itu. Sehingga jangan kita terombang-ambing dengan segala ide-ide, wow, yang menakutkan. Akhirnya seperti jemaat Tesalonika tidak mengambil tanggung jawab yang semestinya. Ini bicara mengenai akhir zaman. Tetapi saya juga mau ingatkan kepada semua nih, khususnya para mahasiswa S1 maupun S2. Jangan mudah diombang-ambingkan dengan segala pengajaran yang aneh-aneh. Lihat Alkitabnya, ayo diskusikan Alkitab. Supaya tahu pasti. Jangan diombang-ambingkan dengan segala ajaran yang sesat. Back to the Bible. Apa kata Alkitab? Ayo kita gali sama-sama. Supaya fokus kita benar. Jadi ayo tinggalkanlah. Kenapa kita jadi pusing soal akhir zaman sih? Sepertinya sekarang ini gak ada kerjaan ya. Ya mesti kasih tahu Pak Ivan ya. Udahlah gak usah raker lah. Tuhan Yesus sudah mau datang kok. Ngapain raker-raker? Pakai bikin perencanaan 20 tahun lagi. Gak salah tuh. Buat apa gitu kan? Nah ini. Saya mau ngajak kita lihat dari sisi yang lain. Yaitu yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan menjelang naik ke surga setelah 40 hari. Hari yang ke-40 sesudah kebangkitan ini. Ya, Tuhan Yesus mau naik ke surga. Kumpullah para rasul. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kemudian ayat ke-6 berkata gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Yaitu rasul-rasul. Kalau lihat dari ayat yang ke-1. Kita tahu. Ayat 1-2. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini. Bicara mengenai. Loh, ini first coming loh. Sudah mau establish kingdom. Christ kingdom. Kerajaan Kristus. Ini first coming loh. Kedatangan Kristus pertama. Nah itu sudah lewat masa kita. Tetapi gini, ya, konsep mereka gimana supaya udahlah kerajaan Kristus sekarang saja dinyatakan, sudah selesai, semuanya beres. Nah ini jawab Tuhan Yesus. Jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi bilang apa? Jangan kepo. Jangan kepo, itu urusan Tuhan. Gitu loh. Urusan akhir zaman kapan kata Tuhan Yesus dia akan datang seperti pencuri. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Kok jadi sok tahu sih? Kok jadi kepo sih? Sepertinya mengerti rencana Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, dia pun tidak. Ini sudah direncanakan? Iya. Ya, sehingga Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, jangan kepo. Bukan urusan kamu. Sehingga saya katakan juga pada semua kita nih, jangan kepo urusan masalah antikristusnya apa. Itu, ayo. Kapan Tuhan Yesus datang kembali, jangan kita sok atur dong. Ini pakai bahasa itu ya, bahasa Papua. Jangan sok atur. Ya,
Tuhan Yesus harus datang kapan? Loh, siapa kamu mau ngatur-ngatur Tuhan? Ini yang diingatkan. Ini diingatkan. Nah, kemudian bagian ayat 8 yang saya katakan yang harusnya dimengerti oleh kita sebagai jangan kepo, kamu punya tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah belum? Waktu itu belum. Pasal kedua, 10 hari kemudian kita baru saja peringati hari Pentakosta, betul ya? Hari kedatangan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus menggantikan pelayanan Tuhan Yesus Kristus yang seperti yang sudah dijanjikan dalam kitab Yohanes pasal 14 bahwa dia akan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Dan pada saat itu kamu akan mendapatkan kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini kuasa untuk apa? Perhatikan. Dan kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi. Jadi daripada kepo urusan Tuhan Yesus datang kedua, ini yang dikasih tahu Tuhan Yesus menjadi tanggung jawab kita. Ambil dong. Ini yang harus kita urus. Ini yang kita harus urus. Seperti yang dikatakan 1 Petrus, Tuhan tidak berkehendak siapapun untuk binasa. Sehingga kita betul-betul harus didorong, kita ingatkan kembali, saya ingatkan kembali bahwa menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Nah, itu sebabnya kita bilang, ayo bersama-sama kita belajar firman Tuhan dengan baik supaya kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Supaya bisa menjadi saksi Kristus yang baik. Memang banyak yang mengatakan saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi, diartikan dengan segala macam, terserah saja. Tapi saya bilang, tugas tanggung jawab kita yang besar adalah menjadi saksi Kristus yang hidup. Saksi Kristus yang hidup. Saksi Kristus dengan hidup kita, bukan dengan mulut saja. Bukan dengan mulut saja kita mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi ya, gak semua kita pintar berkhotbah. Gak semua kita pintar berkhotbah. Gak semua kita bisa berbicara di depan umum. Tidak. Tetapi kita semua sebagai anak-anak Tuhan diminta untuk menjadi saksi. Bukan dengan perkataan kita, tetapi betul-betul dengan hidup kita. Hidup kita harus menjadi saksi akan siapa Kristus. Melalui hidup kita lah orang akan mengetahui siapa Yesus Kristus. Melalui hidup kita lah orang akan mengetahui apa artinya kasih Yesus Kristus. Melalui hidup kita lah mereka akan mengetahui apa artinya hidup kekal. Di mana? Dimanapun kita berada. Kita harus menyaksikan Kristus yang hidup di dalam kita, di dalam saya. Bukan sekedar berkhotbah. Tutur kata kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, kita harus jaga supaya menjadi saksi Kristus. Seperti yang Paulus katakan ya, mesti tanya dengan Rizky ini. Kita harus jadi surat Injil Kristus yang terbuka. Terbuka artinya apa? Siapa saja bisa baca. Siapa saja bisa lihat dan baca. Injil itu ada di dalam hidup kita apa tidak? Itu tugas tanggung jawab kita. Fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita. Jangan kepo urusin Tuhan. Tuhan gak usah diurus. Terlalu luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita maha kuasa, maha tahu. Dia tahu apa yang dia kehendaki. Dia maha kuasa bisa melakukan apa saja. Janganlah kita ngatur Tuhan. Gak akan kuat. Saya bilang mau ngatur Tuhan itu seperti
Si David suruh gendong gajah gitu, pengen tahu sih. Iya, Stanley, coba kamu gendong kuda satu deh. Jangankan gajah. Kalau nggak gepeng kamu. Nah, itu konsep itu yang harus ada. Jangan ngatur Tuhan, dia terlalu besar. Baca lagi Yesaya pasal 40. Bahwa air laut yang ada di bumi saja cuma sebanyak lekuk tangannya Allah kita. Air laut itu di seluruh bumi ini. Mau samakan apa sih? Gimana bisa sih? Ayo, kesampingkan hal-hal yang ya akan terjadi. Kita sudah belajar, sudah tahu Tuhan Yesus akan datang. Puji Tuhan, haleluya. Kata Yohanes, ya datanglah segera. Ya, saya mau datang segera. Ya, saya mau dia datang segera. Nah, sekarang kepada setiap mahasiswa, saya bilang, ayo, apa tugas tanggung jawab kita? Memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Kalau kalian sudah mendapatkan begitu banyak, kenapa nggak dibagikan ke orang lain? Saya yakin kok, ya David yang sudah di S2 nih, sudah dapat banyak sekali. Tapi masih tambah banyak nggak taunya. Tapi pakailah yang dia sudah tahu untuk menjadi saksi Kristus. Itu kan tanggung jawab kita. Kenapa nggak undang teman-teman untuk ikut belajar bersama-sama? Kalau kalian merasa ini tempat yang luar biasa untuk Tuhan sudah berikan kepada saya, sehingga saya bisa belajar firman Tuhan dengan baik, supaya saya bisa menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Ayo, jangan menjadi agen rahasia Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai ada yang tahu kamu masuk STT. Beritahukan kepada semua teman-teman, ini loh ada sekolah yang bagus, yang menolong kamu untuk bisa mengerti akan firman Tuhan, belajar Alkitab dengan baik. Pesan saya, jangan kasih tahu PR-nya banyak, biarin aja. Oke? Tapi ada sukacita. Nah, semua begitu sudah lulus, coba tanya tuh siapa tuh Mega yang sudah ujian skripsi, gimana rasanya? Ya. Oh iya, tesis, lupa. S2 ya, sudah pinter sih. Iya, lupa, saya kira masih skripsi. Tapi ini ya, yang saya mengingatkan, kita punya tanggung jawab nih. Kita semua. Ayo fokus pada tanggung jawab kita. Sekarang ini. Ya, kalau kamu ditempatkan sebagai mahasiswa, jadi mahasiswa yang baik. Karena itu tanggung jawab kamu. Kalau kamu duduk di staf pimpinan, jadi staf. Jadi pimpinan yang baik. Bagi kemuliaan Tuhan. Apapun posisi kita, nggak penting. Yang penting Kristusnya dinyatakan apa tidak. Yang penting Kristusnya dinyatakan apa tidak. Itu yang harus kita ingat. Oke? Jadi gimana? Mau terus bicarakan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Biarin aja. Yang penting kita siap untuk bertemu dengan Dia. Amin. Dan selagi kita menunggu kedatangan Dia, lakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Stop bicarakan anti Kristus, bicarakan Kristus. Oke? Tidak ada lagi David anti Kristus. Bicarakan mengenai Kristus yang akan datang, silakan. Tapi kenapa nggak fokus sekarang? Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang diberikan oleh Rasul Paulus, khususnya kepada jemaat di Tesalonika dan kepada kami semua. Sepanjang bertahun-tahun dibombardir dengan antikristus, kejahatan, dan kami lupa karya Kristus yang luar biasa, yang telah menyelamatkan kami semua. Dan Kau juga Tuhan memerintahkan supaya kami menjalani hidup kami sebagai saksi-saksi Kristus yang hidup. Dimanapun Engkau tempati, kapanpun
Engkau kehendaki. Kami siap dan akan selalu menjadi saksi-Mu Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.